Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audra Keminisa, saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan membahas mengenai apa sih quantum learning itu. Sebelum saya membahas quantum learning, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Aulia Maulida, ada Anita Lestari, Santi Kurnia, Radi Fahri, Tiara Faradiba, Ricky Alnot, dan saya sendiri, Audrey Keminisa. Oke, kali ini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran quantum learning. Quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Siapa yang terlibat dalam pembelajaran quantum learning itu sendiri, terdapat ideal atau asas tertentu dalam pembelajaran kuantum, yakni membuat siswa bisa menyelami dunia guru dan guru bisa menyelami dunia siswa. Fokus utama dalam quantum learning adalah siswa, sehingga mereka dituntut untuk aktif, sedangkan guru menjadi penyedia dan guru dituntut untuk lihat dalam memahami potensi peserta didiknya. Lalu, bila guru sudah menguasai cara memahami dan mengerti apa yang dimau siswa, perasaan siswa pasti akan lebih nyaman, bisa berakibat aktivitas pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan bahagia. Oke, mengapa sih penerapan metode quantum learning itu bisa mengatasi menurunnya hasil belajar peserta didik? Penyebab menurunnya hasil belajar siswa itu sangat beragam, sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Ronald Gross dalam bukunya Speed Learning. Penyebab menurunnya hasil belajar disebabkan karena belajar itu membosankan dan hanya terkait pada materi yang diberikan guru saja. Kemudian, penyebab lainnya itu siswa menganggap bahwa ia harus pasif, menerima, dan mengikuti apa yang diberikan oleh guru. Akibatnya, siswa itu nggak merasa nyaman dan jenuh saat berada di kelas. Saat ini banyak guru, khususnya guru PPKN atau yang lain, masih menerapkan pembelajaran yang bersifat pasif sehingga siswa tidak dapat menyalurkan kreativitas atau ide yang telah dipikirkan siswa. Dampak yang paling menonjol dalam pembelajaran yang bersifat pasif tersebut adalah menurunnya hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari hasil rapat semester. Banyak siswa yang mengalami penurunan tersebut dalam berbagai mata pelajaran. Contohnya saja PPKN. Tidak hanya berdampak pada hasil belajar siswa saja, melainkan pada penerapan nilai moral dan nilai-nilai Pancasila yang dipelajari dalam pembelajaran PPKN. Pembelajaran PPKN tidak hanya menekankan pada hasil belajar siswa saja, melainkan pada penerapan sikap sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Salah satunya itu guru harus mengajak siswa untuk berperan aktif dalam kelas yang dikombinasikan dengan kegiatan bermain namun tidak melupakan materi atau standar kompetensi. Metode yang cocok diterapkan agar siswa tidak jenuh dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah quantum learning. Metode quantum learning adalah gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal, dan antara waktu yang dihabiskan dalam zona aman dan melangkah keluar dari zona aman tersebut. Quantum learning merupakan petunjuk strategi dari seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman daya ingat serta belajar sebagai proses yang menyenangkan dan bermakna. Pembahasan selanjutnya, kapan sih metode pembelajaran quantum learning itu dilakukan? Pola hubungan interaksi dalam quantum learning itu tuh bisa bermanfaat untuk merubah potensi siswa dan guru ke arah yang lebih baik dan membantu perkembangan minat belajar siswa sehingga pembelajaran itu tuh bisa lebih efektif dan akurat. Oke, pembahasan selanjutnya di mana sih metode pembelajaran quantum learning itu bisa dilaksanakan? Metode pembelajaran quantum learning memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis, keterampilan dalam hidup, prestasi fisikal atau material. Ketiganya ini tuh harus diperhatikan, diperlakukan, dan dikelola secara seimbang dan relatif sama dalam proses pembelajaran. Tidak bisa hanya salah satu di antaranya saja. Pembahasan terakhir, bagaimana sih proses pembelajaran quantum learning itu bisa terjadi kepada siswa dan siswa aktif dengan cara yang variatif.
Proses pembelajaran idealnya menjadikan siswa aktif dengan cara yang variatif, menyenangkan, dan tidak monoton. Pembelajaran yang baik dapat menjadikan siswa beranggapan bahwa belajar itu sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Mereka seharusnya merasa rindu untuk belajar dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka memiliki waktu luang. Pembelajaran seharusnya merupakan sebuah proses komunikasi yang tidak bersifat satu arah saja. Pembelajaran harusnya dapat membantu siswa menemukan cara terbaik dalam memahami materi, di mana siswa yang memiliki kesulitan untuk menemukan cara mengatasi masalahnya itu tuh jadi tidak diajukan oleh guru. Akan tetapi, guru berfungsi sebagai pemandu siswa agar menemukan jalan pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang telah dijelaskan. Bisa dikatakan bahwa quantum learning bisa membuat pembelajaran lebih nyaman dan efektif. Dalam peningkatan pembelajaran akan semakin cepat dan bebas hambatan. Dengan begitu, pembelajaran akan efektif dalam berbagai bentuk, seperti membuat materi pelajaran, metode afektif dalam presentasi, dan keterlibatan siswa secara aktif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari perwakilan kelompok 2 dengan membahas tentang quantum learning. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila saya ada salah kata ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.